Yang saya hormati Ketua Komisi 5, pimpinan Komisi 5 DPR RI yang saya hormati, saya cintai, rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan, yang saya hormati Menteri PUPR Republik Indonesia, Pak Sekjen, Pak Dirjen, jajaran Direktur, serta seluruh jajaran Kementerian PUPR yang saya banggakan. Selamat datang juga buat Pak Danis yang punya IKN. Akhirnya ketemu lagi Pak Danis, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama tentu saya menyampaikan selamat kepada Pak Basuki telah ditugaskan Pak Presiden sebagai Kepala Otorita IKN. Tentu kami sebagai masyarakat Kaltim sangat berkepentingan dengan ini, dan saya salah satu orang yang sejak awal yang berpendapat bahwa sejak awal harusnya otorita IKN itu ditangani, dipegang oleh kawan-kawan dari Kementerian PUPR dan juga Kementerian ATR BPN, karena pembangunan infrastruktur dasar IKN berikut penyelesaian masalah hak atas tanah itu menjadi kunci untuk bisa sampai di 2024 ini. Sehingga menurut saya sih ini kalau bicara percepatan IKN, ini adalah kebijakan yang sangat tepat dari Pak Presiden, dan mudah-mudahan Pak Basuki bisa menyelesaikan permasalahan lahan dan juga percepatan pembangunan infrastruktur dasar IKN-nya. Cuma mungkin saya pesan bahwa memang selama ini seolah-olah kita mengesankan bahwa masyarakat lokal, masyarakat adat itu seolah-olah selalu bertentangan dengan kebijakan nasional. Padahal itu sebenarnya masalahnya adalah konflik lahan. Dan saya yakin Pak Basuki bisa kemudian menyelesaikan masalah konflik lahan ini, karena saya meyakini masyarakat Kaltim, khususnya masyarakat sekitar IKN, masyarakat adat itu sangat-sangat mendukung IKN. Sehingga mengakui dan melindungi hak-hak komunitas ini menurut saya hal yang sangat merupakan aspek penting, dan ini jangan diabaikan. Itu aja maksud saya, titip saya Pak Basuki, dan saya sangat meyakini dan kami siap di belakang Pak Basuki untuk menjalankan IKN ini, termasuk Pak Danis, masih Satgas IKN kan Pak ya. Terima kasih Pak. Kedua, terkait pagu indikatif tahun anggaran 2025-2029 ada 75 triliun, sementara kebutuhannya 212 triliun. Pimpinan saya ingin menggarisbawahi terkait ini. Maksud saya ini sebenarnya harus disuarakan lebih masif keluar gitu loh, terkait adanya backlog antara kebutuhan dengan pagu indikatif ini, karena pertanyaannya prioritas-prioritas kebijakan yang kita bahas ini pasti terganggu gitu loh. Program yang bisa dijalankan dengan pagu indikatif seperti ini dari program prioritas ini apa gitu loh. Kemudian yang tidak bisa dijalankan apa? Mungkin yang tidak bisa dijalankan ini sama strategis dan prioritasnya dengan yang hanya bisa dijalankan dengan pagu indikatif yang ada. Sehingga saya meminta seluruh kawan-kawan Komisi 5 juga ini menjadi tugas bersama untuk bisa kemudian meminimalisir ya margin backlog antara pagu indikatif dengan usulan kebutuhan anggaran PUPR. Ketiga, saya sangat berkepentingan Pak Menteri membahas ini. Saya sebenarnya tidak mengusulkan lagi 2025 itu tugas anggota DPR RI berikutnya, tetapi ini PR menurut saya untuk di Kalimantan Timur, dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan seluruh kawan-kawan Kementerian PUPR terkait daerah pemilihan saya Kalimantan Timur. Pertama, ada banjir tahunan. Tiap tahun pasti terjadi dan memakan korban bukan hanya material, tetapi apa yang sudah kita bangun, jalan, jembatan, infrastruktur dasar lainnya rusak. Belum lagi korban jiwa, rumah masyarakat, mereka puluhan tahun mencari rezeki, hancur. Banjir tahunan yang terus kita biarkan. Saya sedih nih melihat banjir Kubar, Mahulu, dan pemberitaannya nggak sama gitu loh dengan kalau ada banjir-banjir di provinsi lain.
Nah, terdapat potensi bendungan Pak Menteri di anak Sungai Boh. Jadi kalau anak sungai ini saya pikir bukan bendungan-bendungan besar ya. Tetapi ini mampu mereduksi banjir Kubar Mahulu ini, 2 kabupaten ini. Mahulu ini perbatasan Indonesia-Malaysia. Perbatasan paling hulu dari Das Mahakam yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Ada balai wilayah sungai kita. Sehingga kalau kita bisa bangun bendungan di anak Sungai Boh ini, karena sudah masuk juga dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang disusun kawan-kawan Kementerian PUPR. Mudah-mudahan kalau kita bisa prioritas, ya selama 5 tahun ke depan, mudah-mudahan bisa dimasukkan dalam tadi prioritas kebijakan Kementerian PUPR 5 tahun ke depan, bisa dibangun bendungan di hulu Das Mahakam ini, di hulu Sungai Mahakam ini. Itu bisa mereduksi banjir Kubar Mahulu yang tiap tahun pasti datang. Kemudian yang kedua terkait dapil saya ini, terima kasih Pak Menteri, kita sudah menyelesaikan jalan nasional di Kaltim ini dan masyarakat mengakui, mengapresiasi itu. Tetapi masih ada PR kita terhadap lanjutan segmen ini Pak Dirjen Bina Marga. Dari Batas Tenggarong, Senoni, Kota Bangun, kemudian dari Kota Bangun sampai Melak, Kutai Barat, kemudian ada diskresi Pak Menteri karena ini sebenarnya non status Teringlong Bagun, tetapi selama ini kita tangani berapa tahun ini tolong dilanjutkan Pak untuk 5 tahun ke depan, karena poros lainnya dari Kalsel ke Pasir, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Samarinda sudah mulus. Samarinda, Bontang, Kutim, Berau, ke Kaltara mulus. Nah, segmen yang ke perbatasan ini yang belum tuntas. Tetapi saat ini juga sedang ada multias, tapi saya mohon ini dituntaskan Pak terkait segmen yang saya sampaikan tadi, Teringlong Bagun, termasuk juga lanjutan Long Bagun sampai dengan perbatasan Indonesia Malaysia tembus Kalbar. Kemudian saya juga titip Pak, rencana tol Samarinda Bontang ini dilanjutkan Pak. Itu juga bisa sebagai dukungan infrastruktur terkait adanya IKN, tetapi di sisi lain bisa mengakselerasi pembangunan termasuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Kemarin yang saya tahu update-nya baru sampai proses amdalalinnya oleh kawan-kawan BPTJ. Kemudian terkait dapil yang terakhir, Impres Jalan Daerah tahap 2 agar ini Pak Menteri, kemarin saya sudah diskusi juga dengan Pak Menteri, dengan Pak Dirjen juga, ada dermaga peri penyeberangan yang nantinya antar provinsi juga, antar kabupaten kota juga fungsional, tetapi jalan yang 4 kilometernya itu masih tanah Pak. Kemarin Pak Bu Direktur juga udah ninjau ke sana. Mudah-mudahan di tahap 2 ini masuk, karena di tahap 1-nya kelewat Pak. Kalau nggak ada jalan 4 km ini, sayang anggaran Kemenhub ini sudah jadi bagus sekali dermaga perinya, tetapi nggak fungsional. Saya berharap di Impres Jalan Daerah tahap 2 ini bisa masuk dan bisa tuntas, termasuk juga akses Pelabuhan Mantaritip yang di Berau. Itu sudah ditangani juga lewat DAK ya, termasuk usulan Impres Jalan Daerah, mudah-mudahan juga itu bisa. Semuanya ini adalah akses ke pusat-pusat simpul-simpul transportasi yang strategis, terutama perhubungan laut. Kemudian terkait padat karya, ini penting ya, karena menurut saya sih, saya merasa sangat bagus ya kerja keras selama 5 tahun ini, dan saya tidak ingin ketinggalan janji gitu Pak, karena kita sudah mengusulkan ya, walaupun saya tidak menjadikan itu sebagai campaign, tapi menurut saya ini tugas kita bersama untuk mewujudkannya. Semua sudah verifikasi usulan padat karya itu ya, tinggal tunggu arahan pimpinan. Mudah-mudahan tambahan anggaran 10 triliun ini juga bisa kemudian menjadi solusi terkait permasalahan pembiayaan padat karya ini.
semua sudah verifikasi di bawah. Artinya nggak ada masalah sebenarnya. Dari usulan secara teknis juga clear. Mungkin masalahnya di anggaran. Ya, mudah-mudahan ini bisa, karena ini kebebanan kita. Nggak ada kesempatan lagi untuk memperjuangkan mewujudkannya. Ya, yang bisa mewujudkannya ini adalah Pak Menteri. Ya. Terakhir, saya pribadi sebagai wakil masyarakat Kaltim pada periode ini menyampaikan terima kasih sangat signifikan, Pak. Selama 4,5 tahun ini sangat signifikan. Puluhan triliun, Pak, selama hampir 5 tahun ini kita bangun jalan, jembatan, bangun infrastruktur sumber daya air kita, bangun terkait cipta karya, bangun rehab sekolah, ya, bangun visio dan lain-lainnya, ya, termasuk juga perumahan, sangat signifikan. Dan itu sangat-sangat mengakselerasi pembangunan di Kalimantan Timur. Saya menyampaikan terima kasih yang banyak untuk Pak Menteri dan seluruh jajaran. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita juga terus memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mungkin itu pimpinan, saya cuma izin ya mengambil momentum ini untuk menyampaikan usulan yang 2024 terkait padat karya ini. Saya tidak usulan 2025, tapi saya mengusulkan kembali semua usulan padat karya yang sudah terverifikasi, mudah-mudahan bisa diperjuangkan dan menjadi legasi kita bersama untuk seluruh masyarakat di Kaltim pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya Pak, oh ya silakan Pak Iwan.